Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya harapkan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan beberapa video praktikum pada hari ini. Nah, video praktikum pada hari ini akan dibantu atau diasisteni dengan saya, Muhammad Nur, biasa dipanggil Denu, pada praktikum kimia analisis dengan judul penentuan sulfit dalam air laut. Untuk teman-teman semua diingatkan kembali jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan, jas lab, sepatu tertutup dan juga masker untuk melindungi pada saat praktikum. Mari kita melakukan praktikum sesuai pada video berikutnya. Berikut ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk penentuan sulfit dalam air laut. Di mana alat yang pertama ada buret 10 ml, corong, propipet, kaca arloji, Erlenmeyer 250 ml, gelas beker 250 ml dan 100 ml, pipet tetes, spatula, pipet ukur yang berukuran 1 ml dan 10 ml, kemudian klem dan statif. Berikut ini merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk penentuan sulfit dalam air laut. Yang pertama ada kristal asam sulfamat. Yang kedua ada larutan kanji 1%. Yang ketiga ada H2SO4 1:1 atau asam sulfat. Yang ketiga ada larutan kalium iodida iodat 0,0125N. Yang keempat ada aquades. Dan yang terakhir ada sampel air laut. Selanjutnya adalah penentuan sulfit dalam sampel air laut, di mana kita akan melakukan titrasi. Nah, titrasinya kita sudah menyiapkan buret yang sudah dibilas dengan aquades. Kemudian sudah ditaruh pada klemnya, kemudian nanti kita isi atau bilas terlebih dahulu sebelum diisi dengan larutan kalium iodida iodat 0,0125N. Maka kita bilas dulu dengan larutannya. Jangan lupa dipastikan pada bagian kerannya itu lubangnya tidak sampai keluar. Nah, dan juga siapkan bagian untuk limbah untuk keluarnya air untuk pembilasan. Dibilas. Nah, sudah dibilas, maka kita isi buretnya sampai mendekati tanda batasnya. Kita isi, jangan lupa memakai corong untuk bagian buret bagian atasnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita memasukkan larutan ke dalam buret dan melebihi tanda batas, maka kita harus pastikan terlebih dahulu. Dan harus pada batas tanda mata atau tanda batas meniskus. Jadi dia harus pas, tanda lengkung berada pada garis. Nah, kalau sudah, kemudian kita pastikan juga pada bagian keluarnya larutan buret pada bagian kepalanya itu dipastikan tidak ada gelembung sama sekali agar pembacaan kita pas pada volume yang kita dapatkan. Kemudian kita siapkan Erlenmeyer 100 ml untuk pembacaan analitnya, dimana yang pertama kita akan memipet H2SO4. Saya sudah pindahkan ke gelas beker. Kita ambil sebanyak 1 ml. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250. Setelah ambil 1 ml, kemudian kita tambahkan 1 ml larutan kanji. Terakhir, kita tambahkan 1 ml larutan kanji 1%.
Kalau sudah, kemudian kita masukkan 0,1 gram kristal asam sulfamat. Nah, setelah kita sudah memasukkan asam sulfamatnya ke dalam, maka kita menambahkan dengan 100 ml contoh uji atau 100 ml sampel. Tambahkan 100 ml sampel. Kemudian kita gojok. Setelah digojok, dan kita akan melakukan titrasi. Kalau kita sudah memasukkan kristal asam sulfamat H2SO4 1/1 dan larutan kanji 1%, maka kita tambahkan dengan contoh uji dari air laut sebanyak 100 ml. Kemudian dihomogenkan atau digojok seperti ini. Setelah itu dilanjutkan dengan titrasi. Nah, untuk penitrasi, nanti kita titrasi dibuka perlahan-lahan dan kita lihat untuk perubahan warnanya. Jadi nanti kita titrasi tetes per tetes. Kita amati terjadi perubahan warnanya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi perubahan warna, kita tinggal membaca pada bagian analitnya. Membaca pada bagian buretnya. Nanti perubahan warna menjadi warna biru. Nah, kemudian kita membacanya. Nah, kalau cara pembacaan, nanti kita lihat ada tanda batas meniskus, dia menempati pada sampai garis. Dan kalau misalkan teman-teman tidak bisa melihatnya, nanti kita menggunakan kertas hitam, tinggal dibaca seperti ini. Maaf ya, saya tutupi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat, nanti dia akan terbaca pada bagian sini. Nanti ada tanda batas meniskus berada pada tanda batas akhirnya atau garis. Kalau misalnya kita sudah mengetahui kan tadi pembacaan untuk sampel yang pertama dia berada pada 0,3, maka kita akan melakukan pembacaan yang sama untuk perlakuan yang sama juga, yaitu perlakuan duplom. Berikut ini merupakan analis data yang akan kita hitung setelah kita mendapatkan hasil titrasi. Bisa dilihat pada rumus di sini. Untuk penentuan kadar sulfit, rumusnya seperti di sini, di mana kadar sulfit miligram per liter sama dengan A besar dikali dengan N dikali dengan berat ekivalen dibagi dengan volume dikali dengan 1000 per 1 liter. Kemudian keterangannya adalah A merupakan volume titrasi, kemudian N merupakan normalitas dari larutan kalium iodida iodat 0,0125 N, kemudian Be merupakan berat ekivalen dari sulfit, kemudian V merupakan volume contoh uji, kemudian 1000 ml merupakan faktor konversi mililiter ke liter. Kemudian kita mencari persen RPD dari kadar sulfit yang sudah kita hitung pada pengulangan pertama dan pengulangan kedua. Rumusnya seperti di samping sini, di mana persen RPD sama dengan hasil atau kadar pertama dikurangi duplikat, kemudian dibagi dengan hasil dari pengulangan pertama ditambah pengulangan kedua dibagi 2,
kemudian dikali dengan 100, maka mendapatkan persen RPD. Setelah menghitung RPD, maka selesai sudah praktikum pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah mau memperhatikan seluruh rangkaian video dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan kepada asisten. Dan apabila teman-teman masih ragu, bisa dibaca kembali pada literatur. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.